Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Injil Matius pasal 5. Kita akan masuk ke ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya. Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata suci dalam ayat ini terjemahan dari kata dalam bahasa Yunani kata roi. Kata roi. Kata lain untuk suci adalah hagios. Dua kata ini dalam bahasa Yunani disebut sebagai suci atau diterjemahkan suci dalam bahasa Indonesia. Kata roi yang berarti bebas dari campuran, tanpa cacat, without blemish, spotless, bebas dari campuran, tidak bernoda. Sedangkan kata hagios lebih dekat dengan pengertian suci dalam kaitannya dengan kualitas Allah. Jadi kalau bicara mengenai hagios itu bicara mengenai keberbedaan. Hagios itu berbeda dari yang lain. Kalau dalam bahasa Ibrani kata hagios ini dekat dengan kata kados. Kados artinya separate from common condition and use. Dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Saudaraku sekalian, kata roi lebih menunjuk kepada keadaan hati yang tidak tercemari oleh pengaruh dunia. Tadi saya sudah menyebutkan pengertian kata roi dari etimologinya yang berarti bebas dari campuran, tidak bernoda. Kata suci dalam ayat ini Matius 5 ayat 8 hendak menunjukkan kepada kita hati yang terpelihara dari kejahatan dunia. Hati yang terpelihara dari segala perasaan negatif seperti dendam, cemburu, iri, tidak mengampuni, tidak mengingini hal-hal yang bukan bagiannya, kepahitan dan lain-lain. Bebas dari hal-hal negatif seperti ini. Ini kesucian dalam Matius 5 ayat 8. Jadi kesucian di sini bukanlah kesucian lahiriah, tetapi kesucian batiniah. Bukan sekadar keadaan tidak berdosa, karena tidak melakukan suatu perbuatan dosa, tetapi tidak ada unsur-unsur untuk bisa melakukan hal-hal itu. Sekali lagi, kesucian di sini bukan hanya sekadar berkeadaan tidak berdosa, karena tidak melakukan suatu perbuatan dosa atau perbuatan salah, tetapi tidak mengandung unsur-unsur yang menyebabkan seseorang berbuat suatu dosa. Jadi kita bisa melakukan kesalahan itu memang ada unsur-unsur yang memungkinkan kita melakukan hal itu. Jadi ini satu hal yang luar biasa.
Bagaimana keadaan hati yang tidak akan terpancing untuk melakukan kesalahan. Keadaan jiwa yang tidak terpancing untuk melakukan suatu pelanggaran. Jadi tidak memiliki bahan untuk itu. Kalau seseorang ya, contoh sederhana, kalau seorang anak dibesarkan dalam lingkungan yang baik, saudaraku. Walaupun punya kesempatan mencuri, dia tidak mencuri. Karena dia tidak memiliki bahan untuk itu. Kalau orang tidak suka berkelahi, tawuran misalnya. Diajak ribut, dia nggak bisa ribut. Tidak ada bahan untuk itu, saudaraku. Nah masalahnya kita ini banyak bahan. Kamu jual, aku beli. Bahannya itu ada. Sekarang bagaimana kita menghilangkan bahan itu? Tidak bisa dalam satu hari. Tidak bisa dalam satu minggu. Tidak bisa dalam satu bulan. Mungkin tidak cukup dalam satu tahun. Kadang-kadang kita yang sudah menjadi pendeta atau aktivis bisa bernostalgia. Dulu saya tukang berantem loh. Lu jangan coba-coba ya, jangan bikin gua marah ya. Dulu saya tukang berantem. Dia menyimpan bahan itu, saudara. Kita tanpa sadar sering bangga gitu. Tanpa sadar kita bangga, dengan kebanggaan itu kita membangun kembali landasan untuk berbuat salah. Saya kira bagi Bapak Ibu yang telah bergumul dan berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, ada dosa-dosa masa lalu yang terkikis sampai bahannya sudah tidak ada. Jadi ketika memiliki kesempatan untuk berbuat dosa itu sudah tidak bisa berbuat lagi karena bahannya sudah hilang. Landasannya sudah tidak ada. Misalnya orang suka judi dulu. Sudah dihajar lewat kemiskinan, dikejar debt collector, malu dan lain sebagainya. Itu bahannya cepat lenyap, dibantu oleh keadaan. Waktu punya kesempatan main judi walaupun punya duit, udah enggak bisa. Jadi jangan heran kalau Tuhan memproses kita dengan proses yang menyakitkan. Sebab proses itu untuk menghilangkan pangkalannya. Jadi jangan memberi kesempatan kepada iblis atau foothold atau topon. Itu maksudnya supaya kamu tidak melakukan dosa yang dulu kamu sering lakukan. Topon, please. Atau foothold atau tempat berpijak. Jadi kita sering bertanya, kenapa ya orang bisa mendengar suara Tuhan begitu gampang, saya kok enggak ya? Padahal aku sudah enggak bikin dosa loh. Aku sudah tidak bikin salah. Iya, tapi pangkalannya masih banyak. Ini kalau dilihat dari etimologinya begini loh saudaraku. Ini etimologinya begini saudara. Nah sekaligus dalam belajar ini, dalam mempelajari ini, yuk kita menghancurkan semua pangkalan di dalam jiwa kita yang membuka peluang kita berbuat salah. Ini berarti kita bukan hanya tidak berbuat dosa, kita juga memusnahkan, menghilangkan semua potensi untuk melakukan kesalahan. Nah, dosa itu kan bagi kita bukan hanya pelanggaran moral, saudara. Dosa itu kan artinya ketidaktepatan, ya. Seperti yang saya katakan hamartia itu, saudara, ya. Sekarang saudara harus perhatikan saya, agak sulit ini sekarang untuk menjelaskan.
Jadi kalau kita pangkalan main judi gampang. Karena dulu pernah jatuh miskin dikejar debt collector, miskin atau sekarang jadi miskin jadi nggak bisa main judi lagi. Atau kaya tapi sudah tidak mengambil resiko. Dosa lain, berkelahi, zina. Itu pangkalannya bisa dihancurkan. Walaupun tentu tidak mudah. Tetapi yang namanya hamartia ini kan sebuah kemelesetan. Jadi kita dulu orang yang semau gue, potensi semau gue, potensi suka-suka sendiri diganti suka-suka Tuhan. Saya ulangi, kalau pangkalan itu berupa pelanggaran moral, seperti judi, zina, mencuri, ini tidak mudah sih, tapi masih bisa dihancurkan pangkalannya. Apalagi kalau berkeadaan tertentu, misalnya dulu suka main judi, sekarang udah nggak bisa main judi karena nggak punya uang. Gampang kan? Ya mau judi juga nggak bisa gitu. Oke? Suka zina, kena HIV atau impoten atau kena penyakit gitu ya, udah nggak bisa, itu bisa. Tapi yang namanya hamartia, meleset, itu kan artinya dulu kita suka-suka sendiri. Kemelesetan itu bukan hanya melanggar hukum secara umum, tetapi semua tindakan yang secara hukum moral umum tidak dipandang salah, tapi di mata Tuhan tidak sesuai pikiran perasaannya. Dan kita punya irama begitu. Apa tadi suka? Suka sendiri. Sekarang mau suka-suka Tuhan. Jadi pangkalan untuk tidak suka-suka sendiri itu dihancurkan. Sampai kita bisa berkata seperti Tuhan berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin, saudara. Saudara bisa ngerti yang saya ngomong ini? Betul? Anda ngerti? Jadi sangat bodoh kalau orang berkata, Pak Eras itu khotbahnya sama terus. Saya kira enggak sama, betul? Ini bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang belajar, orang-orang berpendidikan, ada dokter, ada insinyur, ada dosen S2, dosen S3, pengacara. Ngerti, ini hal yang tidak umum, betul nggak? Kalau tadi soal pangkalan dari kelakuan pelanggaran umum sampai kepada hal yang menyangkut kehendak Tuhan, betul? Bagaimana pangkalannya dihilangkan. Kata roy itu kesucian yang bertalian dengan keadaan batin. Amin? Nggak mungkin. Jadi khotbah saya selalu sama, yaitu arahnya Tuhan. Amin? Udah itu saja. Surga dan Tuhan, udah nggak berubah. Terus jalannya dibuat makin tebal. Amin? Begitu, saudara. Beda dengan motivator. Hari ini bicara soal kesabaran, bicara besok memilih jodoh, besok apa. Aduh kayaknya variatif, tapi tidak jelas kemana tujuannya. Amin? Ngerti ya? Jadi kalau Anda memandang, oh khotbahnya sama, memang dia bodoh dan tidak mengerti. Betul, dia bodoh, dia tidak mengerti. Sekarang satu hal ini saja, saya menjelaskan juga pakai pikiran yang berat. Gimana ya menjelaskannya? Kalau punya landasan main judi, landasannya ada karakter suka main judi. Tapi kalau dibuat miskin, tidak punya uang, nggak bisa main judi lagi. Saudara. Atau kalau mau ya jual apa, jual itu, utang sana utang sini itu main judi. Tapi resiko berat. Dia sudah pernah dikejar debt collector, mau dibunuh orang, ya. Tapi kemungkinan kalau dia punya uang, dia juga main judi. Oke, anggaplah pangkalannya sudah hilang. Walaupun punya uang dia tidak main judi. Tetapi pangkalan yang dihancurkan itu bukan hanya hamartia loh. Bukan hanya dosa umum, tapi hamartia, kemelesetan. Dulu kita suka-suka sendiri. Pada umumnya kita masih begitu. Jujur, katakan amin. Kita belum sampai tingkat makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Belum. Tapi kita sedang digiring terus ke situ.
Orang yang sampai membuang semua pangkalan untuk suka-suka sendiri, sehingga berprinsip makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu orang yang dikatakan firman Tuhan melihat Allah. Nanti kita lihat di sini kata melihat, hurao, artinya bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan. Tepuk tangan. Ini agak rumit, ntar yang berikut agak lebih rumit saya jelaskan. Yang berikutnya agak lebih rumit, ya. Tapi kita bicara dulu soal pangkalan ini, ya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Mestinya begitu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Jadi hatinya itu mau memuaskan Tuhan saja. Suka-suka Tuhan deh gitu. Nah, pangkalan untuk suka-suka sendiri itu makin ditiadakan. Jadi moral umumnya harus benar dulu. Harus benar dulu, saudaraku. Wah, ini berat, saudaraku. Ya. Ini berat ya. Jadi ini dosa secara umum dulu. Ini baru hamartia. Ini pangkalannya harus sudah hilang, baru masuk ke sini. Atau yang saya pahami, maaf ya, yang saya pahami, ini tidak nunggu 100, baru masuk ke 0, 1, 2, enggak. Kalau di sini sudah sampai mencapai 80, ini bisa mencapai 60 atau 60 atau 40. Jadi bisa bareng, saudara. Ngerti enggak ya saya ngomong apa ya? Enggak. Saya ulangi ya, saudaraku. Kita enggak nunggu ini sempurna baru masuk ke sini. Jadi kalau kita matikan daging kita ya, kita matikan daging kita. Dagingnya mati misalnya sampai di sini. Ini moral umum, hamartianya mengikuti di sini. Dia masuk ke sana, dia makin tinggi lagi. Dia jalan ke sini, dia makin jalan lagi. Sampai saya tidak yakin sampai di mana matinya. Jadi tidak nunggu moral umumnya benar baru belajar untuk melakukan pikiran perasaan Tuhan. Pasti seiring. Tapi tidak mungkin kalau moral umumnya berantakan terus kepekaan kehendak Allahnya lebih dulu. Tidak mungkin. Halo? Mengerti ya saudara? Jadi kita mematikan daging kita itu luar biasa sulitnya. Tapi seiring dengan itu kita makin mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab melakukan hukum juga itu kehendak Tuhan, saudaraku. Itu juga kehendak Tuhan. Tapi kalau kalimat lagu tadi itu sudah bukan hanya menyangkut moral umum. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Kalau dulu saya bicara soal melakukan kehendak Tuhan, itu sama dengan melakukan hukum. Dulu kita begitu, ya atau ya? Iya. Melakukan kehendak Tuhan sama dengan melakukan hukum. Melakukan hukum sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Beda. Melakukan kehendak Tuhan itu tidak cukup dengan melakukan hukum. Ya, begitu saudara.
pangkalannya harus dihancurkan dulu. Jadi kesucian atau kata roe ini bicara soal keadaan hati yang tidak berpotensi berbuat. Keadaan hati yang tidak berpotensi berbuat dosa atau pelanggaran. Yang pertama pelanggaran secara umum. Yang kedua kehendak Tuhan. Susah ya melakukannya ya saudaraku. Contoh lain mungkin bisa membantu. Ada orang yang punya potensi suka berkelahi. Ada orang yang tidak suka berkelahi karena nggak berani. Tapi berpotensi untuk tidak suka orang menyimpan dendam. Sama nggak? Sama. Secara hukum dia tidak punya dosa, tidak berkelahi kok, nggak membunuh, tetapi dia punya hati yang membenci atau tidak suka di dalam batinnya. Kalau dia jujur, dia berkata ini salah, aku mau bereskan, aku nggak boleh punya perasaan ini. Dia bergumul membereskannya. Tapi banyak orang tidak mau membereskan itu. Yang penting aku tidak membunuh. Coba buktikan salahku apa? Nggak ada yang bisa membuktikan. Tapi Tuhan di surga tahu. Yang namanya kata roe termasuk bersih dari potensi untuk melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Ingat dalam surat Yakobus dikatakan, aku mau ke kota Anu berdagang setahun. Terus dikatakan, hei kamu jangan sombong, kamu itu seperti uap, hidupmu singkat. Mestinya kamu berkata atau bertanya, jika Tuhan menghendaki. Pergi ke kota Anu dagang selama setahun. Secara hukum salah enggak? Enggak. Tapi kehendak Tuhan belum tentu. Betul? Jangan begitu. Kita tidak boleh menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Tidak boleh menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Ini loh bedanya agama dengan kekristenan, saudaraku. Bapak Ibu masih ikuti saya? Kok jadi lemahnya? Paham ya saudara? Kalau di dalam agama untuk menjadikan, ini tahta ya, menjadikan Tuhan sebagai Allah, sebagai raja ya, itu cukup dengan melakukan hukum. Cukup menjadikan Tuhan bertahta di sini sebagai raja. Cukup. Bangsa Israel begini enggak? Amin. Tetapi kekristenan apa ini? Melakukan kehendak. Di sini menjadi anggota keluarga. Ini dalam rumah Bapak, ini di luar rumah Bapak. Itu yang saya pahami. Kita beri tepuk tangan untuk kebenarannya. Kalau di sini lagunya ini. Menyenangkan hati Tuhan. Di sini. Lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Nah, di sini kalimat ini. Udah dalam sekali saudaraku. Kata dan perbuatan semua, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Oh haleluya. Oke, kita beri tepuk tangan puji Tuhan.
Saya rindu sekali saudara untuk bisa melakukan ini. Rindu sekali. Waktu hari-hari atau minggu-minggu pertama kita nyanyi lagu ini, kalau sampai kalimat di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu, kita hancur hati saudara ya. Kita ngerti bahwa kita itu dulu suka-suka sendiri. Mau kemana kita pergi, mau buat apa kita melakukan saudara. Sekarang kita mesti gumuli, ini kehendak-Mu tidak Tuhan. Sesuai rencana-Mu tidak Tuhan. Sekarang kita baru bisa bergumul. Amin. Luar biasa. Ngerti ya, agama dan kekristenan saudara. Suci hati itu artinya kondisi hati yang tidak berpotensi untuk melakukan apa yang melanggar kehendak Tuhan. Jadi keadaan hati yang berpotensi untuk selalu melakukan apa yang sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Matius 5:8, maka orang yang suci hati akan melihat Allah. Opsontai dari kata horao. Opsontai. Horao. Ini saudara. Ini bukan melihat dengan mata, tetapi melihat dengan hati. Hebat saudara. Ya, bukan dengan mata, tapi dengan hati. Nah, sekarang saya mulai jelaskan. Kenapa bisa melihat dengan hati? Sebab kalau seseorang tidak berpotensi melanggar kehendak Tuhan, tetapi memiliki keadaan hati yang berpotensi untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, otomatis dia melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Di sini hati kita not just to do, but to be, menjadi. Maka dikatakan bahwa roh manusia, nesyama manusia, apa? Pelita Tuhan. Menjadi seperti Allah. To be like Christ, seperti Kristus. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Ini berkaitan. Ini bertalian saudaraku. Ini berkaitan. Ini bertalian saudara. Hebat sekali saudara. Tapi prakteknya susah saudaraku. Haleluya. Kata melihat itu selain horao, ada kata yang lain yaitu blepo dan theoreo. Jadi kalau blepo bukan belepotan ya. Blepo. Theoreo. Ini melihat dengan mata. Ini melihat dengan teliti seperti research. Sedangkan horao itu melihat dengan hati. Hebat ya saudara. Bahasa Yunani itu luar biasa. Jadi dengan belajar bahasa Yunani kita melihat maksudnya. Maksud ayat itu apa? Hebat saudara. Kalau tidak belajar, gak ngerti. Pasti gak ngerti. Yang saya mau jelaskan yang tadi saya katakan sukar itu sebenarnya tidak sukar-sukar sekali. Tapi saya juga bingung bagaimana menjelaskan. Jadi kalau hati seseorang tidak berpotensi melanggar kehendak Tuhan atau yang tidak sesuai pikiran perasaan Tuhan. Kalau hati seseorang itu berpotensi untuk mengerti apa yang dikehendaki Allah,
otomatis semua yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, maka yang terjadi adalah dia melihat Allah. Kita tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jadi ini otomatis menjadi suara Tuhan. Makanya Tuhan berkata, minta apa saja yang kau kehendaki, kuberikan. Oh, boleh dong minta apa saja. Oh, nanti dulu, kalau kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Oke, puji Tuhan. Nggak boleh begini, wah kita boleh minta apa saja. Tuhan, aku minta sepeda warna hitam yang lampunya di sini begini-begini. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nggak boleh. Imani bro. Asal kita percaya jadi bro. Aduh, itu Tuhan bisa diatur dengan kekuatan pikiran. Mestinya kamu tidak punya pangkalan untuk melakukan kehendakmu. Tetapi kamu punya pangkalan hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kamu punya mata bisa melihat Tuhan. Susah banget ini. Susah banget. Harus bisa saudaraku sekalian. Dulu ada lagu gimana tuh yang ajarku tak ingini apapun. Tuh lupa nih. Oh, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Aduh, hebat banget ya saudara, bisa begitu ya. Itu pangkalannya dihilangkan dengan itu. Tapi siapa yang bisa ikut? Mungkin orang berkata, Erastus terserah kalau lu mau begitu, gua kagak mau. Ya sudah. Kalau saudara ada yang mau nggak ya? Ini yang banyak masalah ini mau biasanya. Yang sudah habis-habisan tuh kayak saya ini mau. Tapi jangan nunggu yuk dihabisi Tuhan loh. Jadi nggak natural. Tapi memang Tuhan membimbing saya hari ini sampai habis-habisan. Baru dengan tulus bisa berkata, rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Itu kalau Selasa, Sabtu, Jumat datang berdoa, terbawa. Bisa kok, bisa. Ya, aku pilih ini Tuhan. Toh kita hidup gak lama di dunia ini, saudara. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah, to attain true knowledge of God. Ngerti, kenal Tuhan, tahu apa yang dia ingini, tahu apa yang dia kehendaki. Waduh, kalau begini jadi, mau dengar? Jadi soulmate-nya Tuhan. Soulmate. Jadi soulmate. Jadi kekasih jiwa Tuhan. Ini mungkin dipandang sebagai seperti utopis atau mimpi. Itu mimpi. Enggak, saudara. Saya belum sempurna tapi saya sudah mencicipi sebagian. Kalau tidak, saya tidak akan bisa ngomong begini. Yang punya nurani pasti bisa membaca. Orang ini juga sudah dan sedang berjuang untuk itu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat. Tuhan itu sering membidik apa yang kita cintai.
Lebih dari Tuhan. A, B, C, D, E, F. Kalau ini nilainya 100, ini 70, 60, 40, 20, 10. Kita bilang, Tuhan aku serahkan ini. Tuhan gak minta ini, belum. Kau gak sanggup. Nanti berikutnya ini. Segenap hidupku. Tuhan tahu, kamu ngomong doang yang ini, kamu simpan di dalam hatimu, di bagian bawah, ketutup tikar. Loh, ini benar. Yang saya ngomong ini benar. Saya mengalami hal-hal seperti ini. Kita liciki Tuhan. Semua Tuhan. Kalau ada bagian hidupku yang belum kesurahkan, ambil. Cius. Kalau ada bagian dalam hidupku Tuhan, belum kuserahkan, ambil Tuhan. Dari dulu aku mau ambil, kamu tutupi, pakai taplak tuh di bawah. Ngerti gak saudara? Iya. Jadi satu sisi kita cinta Tuhan, mau nyenengin Tuhan. Sisi yang lain, yang ini jangan Tuhan. Pokoknya aku tidak berkhianat padamu, aku cinta Engkau sungguh. Tapi yang ini jangan Tuhan. Ngalamin gak? Puji Tuhan, ngalamin. Itu saya dibawa Tuhan ke wilayah itu. Saya berjuang. Dan kalau perjuangan seperti ini tidak bisa cerita kepada orang. Kalau saya tidak berjuang, saya tidak bisa bicara ini. Tidak tahu apakah ada buku yang menulis ini. Saya nggak pernah baca, tapi saya mengalami. Makanya kan saya bisa nulis lagu ini yang saat ku pulang itu kalimat depan ini mana? Ku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Hasrat pribadiku. Jadi kita itu ya, ada bagian sini yang kita segel. Yang ketawa itu tahu dia menghayati dia. Disegel di sini. Jadi Tuhan masuklah, kuasailah. Ini apaan ini? Enggak, bukan apa-apa sih. Ini apa kok bisa bentuknya aneh gini ya Ras? Ya emang bentuknya gitu Tuhan. Emangnya anehnya di mana Tuhan? Emang begini bentuknya. Tapi biasanya bentuknya nggak begini deh, ada Tuhan jangan banyak nanya deh Tuhan. Jangan banyak nanya deh. Ini kita simpen di sini. Aduh, sampai akhirnya itu diambil semua loh saudaraku. Sakit banget saudaraku. Sakit saudara. Aduh sakit. Tapi lama-lama ya kita sembuh sendiri. Saat ku pulang menghadap Bapakku, hanya Engkau yang ku miliki. Itu nyawa kita. Waktu diambil itu nyawa kita. Harga diri kita. Bagian itu. Dan pasti semua saudara yang berjalan dengan Tuhan mengalami itu, saudaraku. Mengalami ini. Kata roe, kata ini luar biasa ya. Bicara soal keadaan hati yang berpotensi untuk hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada potensi melakukan kehendak sendiri. Udah gak nafsu. Kalau dulu nafsu kita cuma satu, menyenangkan diri sendiri. Beda sekali loh saudaraku. Amin. Kalau kita sudah punya prinsip makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Waduh,
Soulmate-nya Tuhan. Soulmate-nya. Belahan jiwanya Tuhan. Saya sih hari ini ngomong sih pinter ya saudara, prakteknya belum sempurna. Bisa ngomong prakteknya belum, tapi saya sudah masuk. Saya sudah opok-opok yang bagian sini, sudah. Untuk bersih total take time. Wah kalau sudah bersih total 2-3 bulan, 5-6 bulan tahun depan, waduh kita tambah mantap setahun lagi, tambah mantap saudara. Setiap kali kita kebaktian hadirat Tuhan, kita khotbah tidak usah 1 jam, 30 menit sudah kenyang. Hadiratnya dahsyat saudara. Aduh hebat, kita rindukan itu saudara. Oke kita beri tepuk tangan saudara. Jadi kata roe ya, suci hati, hati atau keadaan jiwa yang berpotensi hanya mau melakukan kehendak Allah, itu berarti menunjukkan juga kepekaan. Kepekaan menangkap apa yang Tuhan kehendaki, menangkap rencana-rencananya, saudaraku. Jadi kata melihat di sini berarti melihat dengan hati. Orang-orang yang sensitif terhadap pikiran dan perasaan Tuhan. Dan pelayan-pelayan jemaat seperti saya yang memberitakan firman ini haruslah seorang yang memiliki kepekaan seperti ini. Supaya jemaat tidak menjadi korban pikiran mendadak. Ini saya lari atau saya pindah ke masalah pembicara. Setuju ya saudara? Oke. Jadi kalau ini mimbar, ini pembicara di sini. Kok kayak pendekar? Ini ibu-ibu kayaknya. Jadi jemaat di sini saudara. Mendengarkan khotbah pendeta. Ini kalau orang yang peka dengan kehendak Tuhan, ini sering membuat kejutan-kejutan, saudara. Jadi sengatan, ucapannya itu menyengat. Tentu tidak semua orang bisa terima sengatannya. Kalau dia anak Tuhan yang baik, waktu disengat, waduh, bagus banget. Ya ini luar biasa. Dia jadi kecanduan datang. Tapi kalau dia nggak rohani, apa sih? Apa sih? Dia nggak datang lagi. Loh, bener nggak saya ngomong ini? Iya, pasti. Dia berkata kepada saudara, gue kagak mau ke gereja lu lagi. Kenapa? Gue nggak ngerti, pusing gue sama pendeta lu. Gue pusing, dia ngomong apa sih? Sebenarnya dia ngerti, cuma dia nggak terima. Dia kesengat terus. Seperti misalnya ngomong gini, kamu kalau mati nggak bawa apa-apa, bla bla bla. Apa sih? Dia ngerti tapi nggak mau terima. Tambah kaya, tambah bagus, barang-barangmu tambah cemerlang perhiasanmu. Nggak usah dibuka juga nggak apa-apa, boleh. Boleh kan nggak salah. Dengarkan dulu. Nah dia sudah nggak suka. Nah kalau seorang mendengar suara Tuhan itu disengat. Ada sengatan-sengatan gitu loh. Anda mengerti maksudnya? Wah disengat sampai gini. Waduh hebat ya. Kecanduan. Maka kalau pembicara yang sudah biasa, kalau sudah biasa mendengar seorang pembicara yang bergaul dengan Tuhan, dapat rema-rema dari Tuhan, lalu sudah mendengar pengkhotbah lain yang hanya pikiran manusia,
saudara stres. Mau keluar enggak salah, terus beser kencing terus bolak-balik. Saya nggak katakan kalau beser itu salah loh. Ada orang tua yang memang suka kencing gitu. Tapi kalau orang nonton film ya, udah mau kencing pun mau habis nih. Wah udah tahan gini. Kalau sudah mau habis, jangan dia begitu keluar balik lagi, tinggal huruf-huruf. Aduh, tadi akhirnya gimana tuh? Kalau film lagi seru-serunya orang tuh nekat tuh enggak kencingnya. Tapi kalau khotbah udah nggak menarik, biar nggak kencing, gua kencing-kencingin deh. Aduh, begitu deh. Ada yang salah yang saya ngomong? Enggak, tapi enggak lah kalau sampai dikencing-kencingin keterlaluan lah itu sih. Kecuali dia membaca handphone karena ada pesanan risoles atau apa dia pura-pura ke situ. Lucu juga ya. Saya teruskan ya satu kalimat bagus ya. Kesini lagi ya. Ketika saudara memiliki hati yang peka terhadap kehendak Tuhan ini ya, saudara akan melihat Tuhan itu makin nyata. Semakin nyata. Ini harus dari pengalaman pribadi, sangat confidential. Kita bisa tahu Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata. Aduh itu luar biasa. Luar biasa. Saudara lihat satu kejadian, ini bakal kejadian begini. Nanti kita lihat pegawai kita, kayaknya dia mulai gak jujur. Ini kok kita makin ajaib gitu. Gak bisa ngomong cuman, kok ajaib ya. Anda kan tahu betapa ajaib Tuhan itu. Nanti mimpi-mimpi kita bisa membaca lebih mudah. Tuhan makin nyata. Melihat Allah itu bukan hanya mengerti kehendak Tuhan, tapi menghayati kehadirannya. Tuhan semakin nyata. Bagi orang lain Tuhan itu sudah mati. Tapi bagi saudara dia hidup, dia nyata. Dan saudara nggak bisa menjelaskannya. Haleluya. Saudara, ayo saya ajak begitu. Nanti saudara juga menimbang, bukan menghakimi. Silahkan juga kalau mau menimbang. Pendeta ini benar enggak? Silahkan Anda menimbang. Oke, silahkan Anda menimbang. Biar Tuhan yang berbicara. Saya nggak usah promosi. Ajaranku paling benar loh. Ini teologi saya paling benar. Saya utusan Tuhan loh, nggak usah. You sendiri ketemu Tuhan, you nilai saya. Kalau saudara mendengar Tuhan bicara, itu berita nggak benar, you nggak usah ketemu saya. Jangan hanya mengukur dengan dua kata kalimat yang saya ucapkan, yang Anda belum tentu juga mengerti maksudnya. Ya, jangan. Bodoh, itu anak-anak kecil bodoh ya. Anda harus punya kepekaan sendiri dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan dalam hidup ini. Jadi orang yang benar-benar tidak memiliki landasan untuk melakukan keinginannya sendiri, itu sama dengan tidak punya kehendak dari dirinya sendiri. Dia menyadari segenap hidupnya milik Tuhan dan dia hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Aduh luar biasa, puji Tuhan. Seperti lagu ini. Langsung ke E. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya Kau Tuhan, ku
umat tebusan, hidup hanya untuk kepentinganmu. Tak layak ku berhak, tak layak ku berhak miliki diriku. Hidup hanya untuk kesenanganku selamanya. Ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentinganmu. Kita membangun heavenly society, masyarakat kerajaan surga. Saya juga belum sempurna. So sorry kalau ada kesan saya kayak udah hebat atau jadi sombong. So sorry. Ya, so sorry. Aku minta maaf. Tapi saya tulus, saya belum sempurna. Saya mau mengajak saudara untuk bersama saya bertumbuh sehingga kita bisa melihat Allah. Nah, tema ini belum selesai hari ini. Kita sambung minggu depan. Amin.